Apa kabar anak-anak Bapak semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, siap dulu kelasnya. Indra, siapkan dulu kelasnya, nak. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul. Sama-sama sudah kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian coba perhatikan dulu ya, Bapak absen dulu kelas kan. Siapa yang gak hadir hari ini, nak? Oh, hadir semua. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Berarti anak-anak Bapak semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Jadi tentu kesehatan itu perlu kita jaga supaya tidak. Ini luar biasa, nak ya, bahwasanya kelas kita bersih, rapi. Oh iya, Nur Asmayani, tolong nak makanannya dimasukin ke dalam tas, nak ya. Junita, tolong jilbabnya itu rambutnya nampak, nak, tolong ya. Ya, kemudian ini Junaidi itu harus berpakaian yang rapi. Keluar dari rumah, salam dulu dengan orang tua, cium tangannya, ya nak ya. Minta doa kepada orang tua, kemudian pergi ke sekolah dalam keadaan rapi, pakai sepatu, baju di dalam, rambut kita rapi. Nah, jadi kalau semuanya sudah rapi, alhamdulillah belajar kita enak. Dan hari ini kan, alhamdulillah. Kalau semangat, Bapak coba dulu ya. Ketika Bapak bilang tepuk tangan sekali, maka cukup sekali. Ya, kemudian jika Bapak bilang tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 2 kali. Dan kalau Bapak bilang tepuk tangan 3 kali, maka tepuk tangan 3 kali. Contoh ya, perhatikan Bapak dulu ya. Tepuk tangan sekali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali. Nah, kemarin minggu lalu kita ada masuk, ya kan? Nah, masih ingat nggak kira-kira materi kita minggu lalu tentang apa, nak? Nah, halo nak? Ya, masih ingat nggak, nak? Minggu lalu kita sudah membahas tentang masalah toharah. Ya, masih ingat nggak apa itu arti dari toharah, nak? Kalau umpamanya kalian masih ingat materi kita minggu lalu, Bapak bisa melanjutkan materi untuk berikutnya. Jadi sebelum Bapak melanjutkan materi pada hari ini, ayo coba duduk berdasarkan kelompok yang Bapak tunjukin ya. Nih, coba duduk ya, kelompok 1. Indra, Junaidi, Musliadi, itu kelompok 1, nak ya. Oke, kelompok 2 Susilawati dan Putri, itu kelompok 2. Kelompok 3. Lanjut. Semangat? Tetap semangat. Oke. Nah, jadi kalau semuanya kalian sudah duduk per kelompok, nah coba perhatikan materi kita pada pertemuan hari ini tentang najis dan tata cara mensucikannya. Tentang apa, nak? Najis dan iya, oke. Nah, kemudian coba perhatikan, Bapak sampaikan kepada kita semuanya tujuan materi ini. Yang pertama, menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan bersuci sebagai perwujudan hidup sehat. Dan coba perhatikan gambar yang Bapak tampilkan ini, nak. Nah, ya. Amatilah gambar berikut ini. Gambar 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi setelah kalian mengamati, nanti Bapak akan memberikan tugas per kelompok masing-masing. Nah, gitu. Coba perhatikan, Bapak kasih waktu ya untuk kalian barang sekitar 10 menit atau 5 menit ya. Nah, bagaimana, nak, nampak gambarnya?
Oke. Kalau nampak, coba perhatikan masing-masing kelompok, coba mengamati gambar dan apa yang terpikir di pikiran kalian masing-masing kelompok. Kemudian tulis apa yang kalian amati berdasarkan kelompok musyawarah mufakat. Silakan. 5 waktu, 5 menit itu 6 menit nak ya. Kita lanjut ya. Nah, simpan dulu ya hasil pengamatan kalian. Ya, nanti akan kita bermain kembali kerjasama. Nah, sekarang coba perhatikan lagi ke papan tulis ya. Ini sudah Bapak tampilkan juga ini ya. Mengenai pengertian najis. Nah, sebelum Bapak jelaskan mengenai pengertian najis, ada nggak yang sudah pernah mendengar najis itu? Apa? Di mana? Sama manusia ada najis nggak, nak? Iya, ada najis nggak, nak? Nah, kalau ada, benar sekali jawabannya. Nah, kira-kira hari ini siapa yang belum BAB? Berikutnya, coba perhatikan. Ya, Bapak jelaskan dan Bapak baca ya, perhatikan. Najis berasal dari bahasa Arab, asal kata najasa yang berarti kotor. Sementara menurut istilah, pengertian najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syara'. Syara' ini adalah hukum Islam. Nah, paham? Paham, nak? Halo anak-anak Bapak. Dalil perintah bersuci. Nah, masing-masing kelompok ya silakan dibacakan. Bapak persilahkan dulu untuk kelompok 1. Silakan dibacakan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Bisa siap kelompok 1? Silakan nanti Bapak kasih kelompok 2. Bapak kasih waktu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, lanjut habis waktunya ya. Kelompok 3 pula. Silakan coba dibaca dulu. Bisa? Wayas alunaka. Iya, Masya Allah, bagus sekali, luar biasa ya. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita dulu, untuk kelompok 3. Nah, ini kelompok 1 dan kelompok 2, Bapak tidak kasih nilai ya, karena tidak berani untuk membacakan. Tadi Bapak sudah bilang tadi kan, masing-masing kelompok ada nilai plusnya. Berarti Bapak tambah nilai ya untuk kelompok 3, Nur Asmayani dan kelompok Junita. Itu dalilnya nak ya, tentang bersuci. Kenapa ya? Ini dalil tentang masalah bersuci. Ya, ini yang kata intinya aja ya Bapak sampaikan ya. Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang lanjut materi berikutnya ya. Nah, cara membersihkan najis. Nah, tadi kan kita sudah mengenal dalilnya. Jadi bagaimana proses cara membersihkan najis itu? Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu nak, najis itu ada berapa macam nak? Ada iya benar, kasih hapus lagi buat kita. Ya. Najis itu ada 3 ya. Yang pertama najis ringan, yang kedua najis sedang, dan yang ketiga najis berat. Oke, berikut akan Bapak jelaskan. Najis ringan adalah najis mukhaffafah, adalah najis yang ringan. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum selain daripada mutawassithah. Najis pertengahan adalah najis yang berada di antara ringan dan berat, atau yang keluar dari kubul dan dubur manusia, kecuali sperma atau air mani ya, dan juga keluar dari hewan dan benda yang disyariatkannya. Contohnya adalah muntah, air kencing, kotoran manusia, darah, nanah, dan sebagainya. Berikutnya yang ketiga adalah najis mughalladhah. Najis berat adalah najis yang cara membersihkannya dengan mencuci sebanyak 7 kali, dan diantaranya salah satunya dengan menggunakan air yang sudah bercampur dengan tanah. Contohnya adalah jilatan anjing, air liur anjing, dan bersentuhan dengan babi. Berikutnya ya, tentang cara membersihkan najis. Nah, yang pertama cara membersihkan najis itu tadi ada berapa nak? Ada
Iya benar, ada 3. Yang pertama kita mengenal dulu najis mukhaffafah. Untuk membersihkan najis, salah satunya najis ini berasal dari kencing, itu cukup kita memercikkan air kepada tempat yang kena air kencing bayi tadi. Nah itu dia. Itu yang pertama nak ya, bagaimana, paham? Paham nak? Paham? Yang pertama najis ringan, oke kita lanjut kalau paham. Yang kedua cara membersihkan najis mutawasito, najis sedang. Untuk membersihkan najis ini bisa dilakukan dengan berbagai cara yang bisa menghilangkan najisnya hingga tidak tersisa warna, bau, dan rasanya. Kamu bisa melakukan dengan menyiramnya, mencuci, menyikat, atau bahkan menggunakan sabun dan alat kebersihan lainnya, serta parfum dan wangi-wangian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, cara membersihkan najis mukhaladhah ya. Najis ini tergolong najis berat. Cara membersihkannya itu dengan mencuci dan menyiram kepada tempat yang kena najis itu. Dengan menyiram dengan 7 kali siraman air. Salah satunya air itu dengan campuran dengan tanah. Bagaimana? Sudah paham anak-anak Bapak? Nah, kalau sudah paham, coba perhatikan tugas kelompok. Ini tugas lagi kelompok ya. Tadi kelas sudah perhatikan, Bapak jelaskan. Nah, jelas, nampak nih, perhatikan tugasnya nak. Itu ada tugas kelompok. Bapak kasih waktu lebih kurang 30 menit ya. 30 menit selesai kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok yang ada. Nah, tugas yang pertama Bapak jelaskan. Perhatikan gambar di bawah ini dan tuliskan hasil pengamatan kalian. Nah, kira-kira apa gambarnya? Silahkan kalian tulis di kertas. Oh iya, kebetulan Bapak bawa karton ini ya. Silahkan kalian tulis ya hasil pengamatan kalian di karton. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, 5, dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tuliskan 3 contoh najis mutawasitoh yang pernah kalian jumpai di rumah kalian masing-masing. Nah, tadi sudah paham. Jadi kalau Bapak tanya ini pasti kalian mengerti dan mengerjakannya. Dan yang ketiga, lukiskan salah satu gambar hewan. Nah, ini ya, Bapak menyuruh kalian adalah melukiskan salah satu gambar hewan. Sedangkan sedang mengeluarkan kotoran. Hewan itu sedang mengeluarkan kotorannya. Boleh kencing, boleh BAB, lukiskan. Supaya nanti gambar kalian bagus dan kawan-kawan yang lain dari sekarang 30 menit ke depan. Bapak rasa sudah selesai waktunya ya. Waktu kita sudah 30 menit nah untuk mengerjakan tugas. Jangan dibuka dulu, nanti kelompok lain melihat. Ini ada lakban Bapak kasih, silakan tempel ya hasil kerja kalian masing-masing, dikirimkan salah satu ketua kelompok untuk membaca dan mempresentasikan hasil. Ini silakan nak. Silakan ya, perhatikan kawan-kawannya itu. Kasih aplaus dulu kepada kawan-kawan kita. Nah, pertemuan kita pada kesempatan ini. Nah, sebelum Bapak akhiri, coba perhatikan ke depan ya semuanya. Nah, ada nggak yang mau ditanyakan lagi? Kalau ada anak lagi, mari sama-sama kita mengambil kesimpulan pertemuan kita hari ini. Ayo silakan, ini bebas ya. Apa yang pertama tadi nak, tentang apa kesimpulan kita hari ini? Iya benar, tentang najis. Benar, najis itu ada berapa nak? Iya benar, kasih aku lagi untuk kelompok kita. Yang lain harap mencontoh kepada kawan kita. Contohnya tadi itu ada Nur Asmayani dan Putri, dia kan aktif. Nah ya, contoh kepada kawan-kawan kita yang aktif ya, yang berani, yang tidak pernah takut salah. Itulah namanya belajar nak ya. Jangan pernah takut salah. Nah itu dia. Kemudian berikutnya, jadi itulah ya beberapa kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan mari kita berdoa dan kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.